Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi at-tayyibin wa ashabil gurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan kepada kita nikmat iman dan juga nikmat Islam, yang mana kedua kenikmatan ini banyak dilalaikan kebanyakan manusia. Kedua kalinya salawat dan salam tak pernah lupa tercurahkan kepada baginda besar kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat, istri-istri beliau dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan serial sharing Insabilis Salam, yang mana pada kali ini nuansanya akan sedikit berbeda, yang mana mungkin kita akan sedikit berpikir ya, artinya sedikit merenungkan secara langsung, yang mana ini berkaitan tentang keyakinan yang sangat riskan di dalam agama kita. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agama Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat untuk semesta alam. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah, Islam juga sebagai agama pembeda antara hak dengan yang batil. Islam adalah ajaran yang dibangun di atas pondasi yang dengannya kita dapat beramal soleh. Dan juga teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Islam, wujud keislaman seorang hamba yaitu dengan meyakini sebenar-benarnya rukun iman yang 6 dan juga rukun Islam yang 5. Dengan begitu akan terciptalah akidah yang salimah atau akidah yang selamat, yang dapat mengantarkan manusia kepada kebaikan yang banyak, bukan hanya di dunia, tapi keselamatan kita juga di akhirat. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi problematikanya dan permasalahannya adalah seringkali kita ini menggunakan ayat rahmatan lil alamin sehingga membenarkan argumentasi, sehingga mengutarakan pendapat-pendapat yang berseberangan dengan akidah atau prinsip syariat Islam. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang benar bahwasanya Islam adalah agama rahmat. Memang betul agama Islam adalah agama yang menjunjung tinggi toleransi. Memang betul agama Islam adalah agama yang penuh dengan kasih sayang, saling tolong menolong dan lain sebagainya. Tetapi jangan kita bawa persoalan ini kepada perkara akidah. Mari kita coba mengambil hikmah yang begitu luar biasa yang Allah tuangkan di dalam firman-Nya surat Al-Kafirun yang kita semua menghafalnya. Dari segi istilah kebahasaan, kita bisa mengambil benang merahnya bahwasanya Al-Kafirun artinya adalah mereka orang-orang yang mengingkari. Dan kemudian kalau misalnya kita tarik kepada pengertian yang lain, kafir, orang yang bentuk mufrad atau bentuk tunggal ini bisa bermakna bahwasanya orang yang non-muslim, akan tetapi dia sering mengajak-ngajak, sering menawarkan A, sering memberikan bingkisan, maka ini disebutkan orang yaitu yang kafir. Tak jarang bagi mereka memberikan kedudukan bahkan. Maka kalau misalnya itu disebutkan secara jamak, maka disebut sebagai al-kafirun. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melihat bahwasanya ayat ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir
rahimahullah ta'ala, beliau menjelaskan dalam tafsirnya bahwasanya sebab turun atau asbabun nuzul dari ayat ini atau dari surah yang agung ini adalah ketika itu utusan dari kaum kafir Quraisy menghadap kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana ketika itu mereka ingin beribadah kepada Allah, dan kemudian Rasulullah meminta kepada Rasulullah, mengajukan proposal kepada Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga beribadah kepada sesembahannya, berhala dan lain sebagainya selama 1 tahun. Begitu pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama 1 tahun. Kemudian setelah itu Imam Ibnu Katsir menukilkan perkataan dari Ibnu Ishaq, yang mana Ibnu Ishaq mendatangkan riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwasanya ketika itu menghadaplah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utusan-utusan dari kaum kafir Quraisy, di antaranya yaitu Walid bin Mughirah, kemudian As bin Wail, kemudian Aswad bin Abdul Muttalib, setelah itu Umayyah bin Khalaf. Kemudian setelah itu mereka menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka mengatakan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, mari kita saling bersama-sama, mari kita saling ikut serta, mari kita saling-saling bahu-membahu." Artinya adalah engkau beribadah kepada berhala-berhala kami, dan kemudian orang kaum kafir Quraisy ini atau utusan yang menghadap Rasul beribadah kepada Allah pula. Kita saling tolong-menolong, kita saling bahu-membahu. Dan bayangkan teman-teman sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang berada pada kejumudan yang begitu luar biasa di zaman jahiliyah, ya, yang terjadi kemerosotan akidah yang begitu luar biasa, mereka tidak menafikan adanya perbedaan. Mereka tidak menafikan antara hak dengan yang batil. Artinya adalah mereka menganggap bahwasanya ajaran yang saat ini dia anut dengan baginda sallallahu alaihi wasallam ada perbedaan. Dan kita lihat dewasa ini, subhanallah, ya, sebagian saudara kita menganggap bahwa seluruh ajaran itu sama. Waliyadzubillah. Subhanallah, bahkan tak jarang dari mereka merupakan cendekiawan muslim. Maka sangat miris bagi kita bahwasanya seharusnya kita lebih sadar dengan tingkat teknologi yang mengelilingi kita. Segala informasi bisa kita raih dengan mudah. Maka lebih utamanya kita menyerap serta lebih teliti terhadap berita-berita yang beredar atau bahkan dari pendapat-pendapat yang begitu luar biasa ini. Teman-teman sekalian, ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka melanjutkan, apabila pada akhirnya ternyata agama kalian lebih baik, maka tentu kami sudah ikut serta dan telah mendapatkan keberuntungan dari ajaran kalian. Kami telah mendapatkan keberuntungan dari ajaran kalian. Begitu pula sebaliknya. Lihat bagaimana teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ucapan yang begitu sangat indah. Proposal pengajuan dari kaum kafir Quraisy yang diajukan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam ini begitu halus sekali. Ya. Dan bahkan retorika berbicaranya begitu cantik, penyampaiannya begitu lugas, namun ternyata teman-teman sekalian isinya adalah racun. Ini sudah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 204. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa akan ada orang-orang yang datang di sekitar kita, muncul di tengah-tengah kita, ketika berbicara begitu luar biasa, begitu pandai bersilat lidah, akan tetapi yang dikeluarkannya adalah keraguan, yang dikeluarkannya adalah jalan-jalan syaitan, yang dikeluarkannya adalah racun. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melihat ayat di dalam Quran yang tidak disebutkan waktunya, dan kemudian tidak disebutkan siapa failnya atau pelakunya, maka rumus tafsirnya adalah pelajaran ini akan muncul di zaman kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi
may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya. Dan sebagian manusia ketika berbicara, subhanallah, begitu pandai bersilat lidah. Bahkan tak jarang mereka membawa-bawa dalil. Wa yushhidullaha ala ma fi qalbih. Dan mereka terkadang memotong ayat-ayat Allah dan kemudian memplesetkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Namun ketika diingatkan subhanallah, mereka menjauh. Mereka tidak ingin, dan dia tidak ingin mendengar nasihat dari saudaranya. Dan kemudian kata Al-Quran, wa huwa aladdul khisam. Maka mereka itulah yang sangat berbahaya. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Kafirun ayat yang pertama. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah, wahai Muhammad, ya ayyuhal kafirun. Wahai orang-orang yang berbeda akidahnya denganku. Lihat di situ, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi untuk mengatakan. Artinya adalah Nabi saja yang dekat dengan Allah. Nabi saja yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala tidak luput dari perintah Allah. Bagaimana dengan kita yang tidak ada garansi surga dari Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana dengan kita yang tidak ada kemungkinan, artinya garansi, jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala, justru malah kita terperdaya dengan amal soleh kita. Justru malah kita sering berbangga, oh kami merasa cukup dengan amal soleh kami. Kami sudah cukup sholat, bahkan kami sudah berpuasa, maka mencukupkan seseorang dari belajar, maka mencukupkan seseorang dari amal soleh, waliyadzubillah. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala tetap membebankan kepada ia tanggung jawab yang begitu besar, sekalipun ada jaminan surga di hadapannya. Kemudian, teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala kembali melanjutkan di dalam ayat yang kedua, yaitu la a'budu ma ta'budun. Lihat bagaimana di dalam ayat ini menggunakan fi'il mudhari yang artinya mengungkapkan present tense, kemudian present continuous dan present future tense. Artinya adalah saat ini dan kemudian akan hadir nanti serta di masa mendatang. Lihat konsekuensi ayat ini begitu luar biasa, teman-teman sekalian. Bahwasanya sampai kapanpun, apabila kita artikan ya bahasa mudahnya, sampai kapanpun aku tidak akan pernah menjadi penyembah apa yang kalian sembah. Subhanallah. Begitu luar biasa ayat surah Al-Kafirun ayat kedua ini. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menekankan kepada kita bahwa kita sebagai pribadi muslim, yang pertama dari ayat ini turun sebuah kaidah yang agung. Kita tidak boleh ikut-ikutan di dalam prosesi penyembahan yang berlangsung di tempat mereka. Dan kemudian yang menarik kalimatnya adalah menggunakan fi'il, bukan isim, kata kerja. Artinya adalah tidak berorientasi hanya seolah-olah kepada prosesnya saja, melainkan segala hal yang terkait dengan proses, sarana, prasarana, semuanya masuk ke dalamnya. Di antaranya, yaitu kita dilarang untuk ikut-ikutan, ya, mengikuti prosesi peribadatan mereka di tempat ibadah mereka. Kemudian setelah itu yang kedua, tidak mengikuti atribut yang dipergunakan oleh mereka di dalam hari raya mereka. Kemudian yang ketiga, tidak boleh, tidak diperkenankan atau dilarang setiap pribadi muslim untuk ikut menyediakan segala hal ibadahnya. Maka kata Allah dan kata Rasul, cukup bagi seorang muslim untuk tidak mengikuti hal-hal yang demikian. Thayyib. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh." Dan apa yang datang kepada kalian dari Rasul kalian, ya, maka ambillah. Wa ma nahakum anhu fangtahu. Maka apa-apa yang dilarang kepada kalian, maka tinggalkanlah. Inilah kaidah yang besar bagi seorang muslim yang beriman, yaitu dengan meninggalkan segala hal-hal yang menjadi keraguan baginya, atau bahkan bisa melunturkan akidah atau keyakinan yang kokoh. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak berhenti sampai di sana. Di ayat kedua ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan domir ana.
artinya adalah saya. Itu artinya setiap orang mesti memiliki prinsip yang teguh kepada akidahnya. Setiap orang mesti memiliki prinsip yang kokoh terkait tentang keyakinan. Karena nanti kelak di yaumil akhir, di alam kubur, kita tidak ditanya, man rabbuhu, siapa Tuhannya, atau siapa Robnya ibu kalian, siapa Rob kalian, siapa Rob Pak D kalian, tidak. Akan tetapi, man rabbuka, siapa Rob kamu, anta, menggunakan domir kamu. Artinya kita akan diinterogasi oleh Allah Subhanahu wa taala berhadapan. Maka jangan kita menjadi orang yang mengekor dalam hal keyakinan. Kita lihat ibu kita mengikuti prosesi A, kita ikut. Kemudian ibu kita atau Pak D kita mengikuti prosesi B, kita ikut. Subhanallah. Kita jangan sampai seperti daun-daun yang berguguran, satu berguguran, yang lainnya berguguran. Apakah Anda ketika ibu Anda nyemplung ke dalam got, atau Pak D Anda nyemplung ke dalam got, Anda akan ikut juga? Kan tidak mungkin demikian. Oleh karena itu setiap orang mesti memiliki prinsip yang kokoh dalam akidahnya. Ini bukan perkara yang sepele, teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang itu kelak akan ditanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lihat di dalam surat Al-Kahfi ayat 49, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wudi'al kitab." Ketika itu catatan amal dihadapkan kepada mereka. Fataral mujrimina musyfiqina mimma fih. Dan maka kalian akan melihat orang yang berdosa, ya, ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Wa yaqulu ya wailatana. Dan mereka mengatakan, betapa celakalah kami. Mali hadzal kitab. Kitab apakah ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak ada dosa kecil maupun yang besar, melainkan semuanya tertulis dengan rapi. Wa wajadu ma 'amilu hadira, dan telah kudapati segala apa yang telah kuperbuat di hadapanku saat ini. Wala yadhlimu rabbuka ahada, dan Rabb kalian tidak akan menzalimi seorang jua pun. Maka teman-teman sekalian lihat penyesalan orang yang berada di yaumil akhir. Mereka ingin beramal soleh. Mereka ingin bertakwa kepada Allah. Dan mereka ditanyai, diinterogasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak bisa mewakilkan siapapun kecuali kita nanti yang akan menjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ana 'abidum ma wala antum 'abiduna ma a'bud." Ayat ketiga. Maka Anda pun tidak perlu repot-repot. Ya, ini kami peringkas dan permudah bahasanya agar kita semua mengerti. Anda pun tidak perlu repot-repot. Anda pun tidak perlu riweh ketika muncul hari raya kami. Ketika datang hari raya kami. Kami tidak mengharapkan Anda menggunakan peci di hari raya kami. Kami tidak mengharapkan Anda memakai sarung di hari raya kami. Kami tidak mengharapkan Anda memasak ketupat di hari raya kami. Maka teman-teman sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cukup sibukkan apa yang menjadi peribadatan kalian. Misal, seorang yang non-muslim melakukan kebaktian dari Ahad. Fokuslah kepada ibadah kalian. Dan jangan juga, saudaraku, untuk riweh mengasah pisau agar kita dipermudah dalam sesembelihan Idul Adha. Tidak perlu. Thayyib, kami merasa enak, antum pun juga demikian. Kita sama-sama enak di sini. Thayyib. Kemudian di ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ana 'abidum ma 'abadtum." Dan aku tidak akan pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Sekali lagi Rasulullah menekankan, ya, melalui lisan Rasul dari firman Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat betul-betul luar biasa ayat ini. Kemudian di ayat kelima Allah Subhanahu wa taala kembali menekankan, ya. Diulangi dari ayat yang ketiga menuju ayat yang kelima. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Allah ulangi kembali pada ayat kelima, ya, yang berbunyi juga di ayat ketiga. Maka menurut Syekh Muhammad bin Saleh di dalam tafsirnya Juz Amma,
bahwasanya ketika terjadi pengulangan redaksi atau pengulangan suatu masalah, maka selain dari urgensinya ayat tersebut, juga mengabarkan kepada kita orang-orang yang beriman, hati-hati orang yang bersih, bertakwa kepada Allah, maka dia akan meresapi kandungan ayat yang terdapat di dalamnya. Ini dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Saleh dalam tafsir Juz Ammah. Bahwasanya ketika terjadi pengulangan ayat seperti dalam Ar-Rahman, subhanallah, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, begitu banyak sekali. Nah, di dalam ayat ini Allah jelaskan berulang 2 kali. Itu artinya adalah cukup, Anda tidak perlu riwah terhadap hari raya kami. Taib. Anda tidak repot, kami pun tidak repot melakukan hal-hal yang tidak semestinya dilakukan. Taib. Jadi Allah Subhanahu wa taala kembali menekankan teman-teman sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai di penghujung ayat, Allah Subhanahu wa taala menutupnya dengan keindahan ayat yang begitu luar biasa. Di dalam surat Al-Kafirun ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lakum dinukum waliyadin." Bagi kalian apa yang kalian yakini, dan bagiku apa yang aku yakini. Subhanallah, ayat ini ditutup celahnya oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita manusia yang mengedepankan hawa nafsu, Allah Subhanahu wa taala tutup celah itu. Tidak ada lagi celah buat kalian. Ini kami tutup. Taib, sehingga tidak ada lagi mengatakan, "Oh, Islam rahmatan lil alamin," berarti ikut prosesi peribadatan mereka. "Oh, Islam yang rahmatan lil alamin, ketika mereka pergi ke tempat peribadatan, kami juga ikut." Tidak hal yang demikian. Ketika mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kita sebagai muslim beribadah kepada Allah, mereka juga ikut Idul Fitri, mereka juga ikut sholat Id. Tidak demikian, teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka toleransi terhebat, toleransi terindah adalah zero tolerance di dalam hal akidah dan dalam peribadatan. Maka apabila seluruh muslim, seluruh manusia, ya, muslim maupun non-muslim, mengamalkan hal ini, kehidupan ini begitu indah. Demi Allah, kehidupan ini akan begitu indah, teman-teman sekalian. Ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai seorang muslim, ya, ketika saudara non-muslim kita beribadah ke gereja misalnya, ya, maka kita tidak boleh mengganggu mereka. Begitu pula dengan kita yang sudah di-warning oleh Allah dan Rasul-Nya untuk tidak ikut-ikut prosesi peribadatan mereka. Hati-hati teman-teman sekalian, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai penutup, ayolah ikhwah, teman-teman sekalian yang kami sayangi karena Allah Subhanahu wa taala, terutama saudara muslim, jangan pernah mengajari ikan untuk berenang. Jangan pernah mengajari burung untuk terbang. Atau jangan pernah mengajari kata untuk melompat. Karena itu adalah fitrahnya. Begitu juga ad-dinul Islam. Begitu pula agama Islam yang datang dalam keadaan fitrah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu ala fitrah." Setiap anak, setiap bayi yang terlahir di muka bumi terlahir dalam keadaan fitrah. Fitrah bermakna Islam. Maka mustahil kalau misalnya Islam lalat masuk ke dalam minuman kita saja diatur, kita tidur miring kemana saja diatur, bahkan makan dengan tangan kanan, atau bahkan dengan amalia-amalia yang lainnya diatur, apalagi muamalah kita dengan non-muslim. Maka teman-teman sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Islam adalah agama yang paripurna, Islam adalah agama pelengkap atau penyempurna dari ajaran-ajaran sebelumnya. Maka sikap kita sebagai mukmin, ketika datang perkara, serahkanlah kepada Allah dan Rasul-Nya, kembalilah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan sebaik-baik tuntunan adalah tuntunannya para salafus saleh, adalah tuntunannya generasi-generasi terdahulu. Maka teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menebalkan keimanan kita di atas ketaatannya, dan semoga setelah kajian ini kita semakin menyadari mana batasan-batasan yang perlu kita perhatikan, karena di dalam ajaran agama kita
dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal halalu bayyin wa innal harama bayyin. Innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat." Sesungguhnya yang halal itu jelas. Sesungguhnya yang haram itu jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat. Dan di antara keduanya adalah perkara yang abu-abu. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Yang mana tidak diketahui kebanyakan manusia. Oleh karena itu, barang siapa yang berlindung dari perkara yang abu-abu, maka Allah akan selamatkan dia dari perkara yang Allah haramkan. Begitu pula sebaliknya, ketika dia terjerumus kepada perkara yang abu-abu, perkara yang syubhat, maka sesungguhnya dia telah menjatuhkan dirinya, kehormatannya, dan kehormatan agamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Islam adalah agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebagai cahaya penerang jalan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu fikum. Apabila ada kesalahan, maka murni dari kami pribadi. Kesempurnaan al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka janganlah kalian menjadi orang-orang yang meragu. Barakallahu fikum. Semoga kita bisa mengambil manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.